Film ini mengisahkan tentang 5 kawan yaitu tokoh Aku, Budir, Mamat, Haris, dan Rojik yang mengambil kontrak kerja di Meratus, Kalimantan, di mana mereka diperintahkan selama 4 tahun untuk memasang patok batas dan tanda silang pada pohon-pohon. Namun tanpa mereka sadari, mereka tidak sengaja membuat roh marah dan kesal. Satu persatu mereka kena sebuah kutukan. Ada 5 kawan yang telah mengambil kontrak kerja di Meratus, Kalimantan. Mereka bernama Sutris, Budir, Mamat, Haris, dan Rojik. Namun tanpa mereka sadari, mereka tidak sengaja membuat roh marah dan kesal yang menyebabkan Mamat, Haris, dan Rojik meninggal. Sehingga saat ini yang tersisa hanya Sutris dan Budir. Belantara ini seperti memiliki kutukan. Baru kemarin Rojek jatuh demam seperti masuk angin. Sekarang tubuhnya terbujur kaku dan menguning. Tak tega aku menguburkannya di samping tempat tidur kita. Tapi mau bagaimana lagi? Kita tidak mungkin membawa mayat Rajik menuruni gunung. Stres, aku sudah tidak tahan lagi dengan tempat busuk ini. Tapi bagaimana dengan kontrak kita yang tinggal 1 tahun? Kan tanggung. Kesehatan dengan konten itu. Aku tidak mau mati konyol di tempat ini. Otak melihat Rojek kemarin. Pagi dia demam seperti masuk angin. Sekarang kita sudah menguburkannya. Besok pagi aku mau pulang. Terserah kau saja ikut bersamaku atau tidak. Aku lebih memilih hidup daripada kontrak itu. Setelah kau saja, aku mau tidur dulu. Lah, Budir kemana? Dia beneran pergi ke desa. Kalau aku sendirian mati konyol bisanya. Sesampainya Budir di desa, dia mendapat kutukan dari roh Meratus. Tiba-tiba ia tergeletak di tengah jalan desa dan ditemukan oleh salah satu seorang penduduk desa. Orang tersebut segera memberitahu tetua dan meminta tolong membawa Budir ke rumah tetua untuk dirawat. Nak, bangun nak. Aduh, kenapa ini? Tubuhnya pucat dan menguning. Kayaknya dia terkena penyakit. Aku harus memberitahu tertua. Setelah Sutris mencari Budir di desa, Sutris menanyakan keberadaan Budir kepada penduduk desa setempat. Penduduk desa setempat mengarahkan Sutris ke rumah tetua untuk melihat keadaan Budir. Maaf. Aduh, teman saya di mana ya, Pak? Bu, ada lihat teman saya tidak? Pakaian kalian sama. Mbok, ini mbok. Wah, iya nak. Tadi mbok menemui temanmu tergeletak di dalam. Sekarang teman saya ada di mana ya, Mbok? Temanmu sudah di rumah tetua. Baiknya kamu segera ke sana nak. Karena waktu ditemukan, temanmu sudah tidak sadarkan diri. Segera lihat kondisi temanmu. Mari saya antarkan. Sesampainya Sutris di tempat tetua, Sutris histeris melihat keadaan Budir yang terbaring kaku di ranjang. Sutris menyalahkan hutan ini yang ia anggap sebuah belantara karena sudah menyebabkan keempat temannya meninggal. Hutan ini memang belantaran yang terkutuk. Jaga omonganmu anak muda. Temanmu jadi seperti ini juga karena ulah kalian. Kau adalah orang-orang yang kabarnya memberi tanda silang untuk ditebangnya hutan ini. Hanya tersisa aku, Ketua. Aku tak tahu apa maksud kalian di belantara sana. Tapi melihat keadaan temanmu yang meninggal ini,
Sepertinya Roh Meratus merasa terganggu. Lalu apakah saya juga akan seperti mereka? Mereka sehat saja kemarin, Roh Meratus. Sadarlah, kau juga sudah terkena Roh Meratus. Duduk sebentar, tenangkan dirimu. Jika kau masih beruntung, kau punya beberapa jam lagi. Apakah saya juga akan bernasib sama seperti teman saya tetua? Kita harus cari ular tedung yang berkeliaran dengan searah matahari terbit. Hanya itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkanmu. Baik, tua. Kebetulan, tolong urus jenazah pemuda ini sebelum matahari terbenam. Saya akan mencarikan pemuda ini mulai terjun untuk keselamatannya. Sutris dan tetua menelusuri hutan untuk mencari ular terdung. Mereka berharap dengan adanya ular terdung tersebut bisa menyembuhkan Sutris dari kutukan Roh Meratus. Tetua, apakah ular terdung bisa menyelamatkan hidup saya? Ini sekali. Aku harus istirahat. Mari kita istirahat di sini sebentar. Saat Sutris sedang beristirahat, tetua menemukan ular terdung yang saat itu mereka cari. Tetua segera merebus ular tersebut agar bisa menyelamatkan Sutris dari kutukan. Izinkan aku merebusmu hidup-hidup. Her! Minumlah anak muda, jika kau ingin tetap hidup. Baik, tetua. Wadah sih yang terlalu. Syukurlah, kau masih bisa diselamatkan. Terima kasih, tetua. Sutris tersadar bahwa apa yang ia anggap selama ini bahwa hutan ini adalah sebuah belantara salah. Dialah yang menyebabkan Roh Meratus marah atas apa yang ia lakukan bersama teman-temannya selama ini. Apakah kau tahu, anak muda? Hutan ini merasa terganggu atas kedatangan kalian. Roh Meratus meniupkan wisa ke dalam tubuh kalian. Sayangnya, teman-temanmu tidak bisa diselamatkan. Dan aku menemukan peta dan patok ini di ranselmu. Ternyata benar. Kalian yang memberi tanda silang di hutan, di pohon yang ingin ditebang. Ini salah, tetua. Izinkan aku ikut denganmu dan melindungi hutan ini. Baiklah, kalau itu maumu. Terima kasih, tetua. Akhirnya Sutris sadar atas kesalahan pekerjaannya selama ini karena telah menebang pohon di hutan. Sutris ingin menebus kesalahannya dengan tidak akan lagi menebang pohon-pohon dan menjaga hutan bersama tetua dan warga di sana.